Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video ini awalnya karena saya lagi buka tas, saya lupa ternyata di tas saya tuh ada buku ini. Jadi ini buku receh lah tanda kutip, buku novel punya karya Buya ya, Buya Hamka. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada filmnya juga, saya belum nonton filmnya. Dan ini ya salah satu bestseller novel angkatan lama ya. Ya kayak Bumi Manusia lah, Pramudia. Ini saya baru baca seperlima nih. Saya baca seperlima ini bookmark saya nih. Baru seperlima. Oh, ternyata saya ada buku yang masih nunggak, belum selesai. Jadi saya keluarin aja, saya taruh di meja, mudah-mudahan saya mau baca. Jadi sudah Anda baca buku? Jadi baca buku itu penting, teman-teman. Penting, tapi nggak harus baca buku. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube. Yang intinya kan upgrade ilmu. Kalau jujurnya sekarang saya migrasi baca bukunya itu ke audiobook. Audiobook saya subscribe Audible namanya. Namanya Audible. Yang lagi saya baca buku, yang saya lagi dengarkan itu adalah mana nih? Nih di ada tiga nih. Kelihatan nggak ya? Ah, nggak kelihatan. Yang intinya sekarang saya udah setahun ke belakang saya migrasi ke audiobook. Baca bukunya sambil di motor, sambil lari sore, sambil dua itu sih, umumnya sambil dua itu. Apalagi kalau perjalanan jauh, wow, macet-macetan, naik motor macet, panas, aduh. Jadi sambil baca, sambil denger buku enak. Dan enaknya audiobook itu kita bisa bisa denger berulang-ulang dan cepet. Jadi kalau baca buku katakanlah dulu banget saya pernah posting di Instagram saya nih. Saya tahun 2000 berapa nih? Kalau nggak salah 2020 nih, 2020 ketika saya lagi gemar-gemarnya baca buku, eh ini 2021 ini saya sampai 80 halaman per hari. Terus 2022, 2023 sih masih sering baca buku lah. Masih konsisten di 30 halaman sehari lah. Terus 2024 mulai wah sibuk banget lah. Susah baca buku dan 2024 eh, tengah lah. Kayaknya habis lebaran ya, habis lebaran 2024. Oh, nih nggak bisa nih kalau saya jarang baca buku. Saya migrasi ke audiobook karena awalnya saya skeptis. Baca buku tuh ya baca, bukan dengar. Tapi ternyata efisien, efektif teman-teman. Kenapa efektif? Yaitu sambil di jalan, sambil naik motor, atau sambil naik mobil, dengerin audiobook, kita nambah ilmu. Nambah ilmu, ya dan itu buku. Dan kalau baca buku satu kayak gini, katakanlah ini buku receh kayak gini, kalau saya lagi gemar-gemarnya mungkin habis dalam 4 hari lah. 4 hari berapa halaman ya? 255 halaman. Apalagi ini buku novel ya. Mungkin 2 hari lah kalau novel karena seru aja. Seru kalau novel. Kalau audiobook kita dengerin tuh 8 jam kalau total ya. Itu dibagi-bagi ya sekitar sama 3 hari 4 hari juga lah mungkin. Tapi kita bisa dengerinnya berulang-ulang. Seru kalau berulang-ulang karena kan kadang kalau kita lagi di jalan ya, misalkan lagi jalan yang susah kita miss nggak fokus mendengarkannya, itu kita nonton ulang lagi ya denger ulang lagi aja, jadi kayak dioles jadinya nempel di otak. Kalau baca buku, kalau udah finish disuruh baca ulang dari awal, males sih serius, walaupun saya suka bukunya. Nah contohnya ini 5 buku rekomendasi saya tahun 2021 ya, yang saya baca dari 2021: Man Search for Meaning, Getting Things Done, Elon Musk, apa biografinya ya, autobiografinya Good to Great, sama Who Moved My Cheese. Seingat saya dari 5 ini saya bacanya cuma sekali. Tapi ini masih nempel sih, masih nempel nggak kayak Who Moved My Cheese, bagaimana kita keluar zona nyaman, Good to Great, bagaimana apa suatu perusahaan itu bisa bertahan sampai akhir tuh seperti apa. Terus Elon Musk yang katanya dari buku ini yang saya inget ya, Elon Musk itu punya super power bagaimana menghandle stres. Itu super power di Elon Musk. Lalu Getting Things Done, ini ada satu tips yang masih saya pakai sampai detik ini dan saya mau share ke teman-teman, yaitu kalau teman-teman ada pekerjaan yang kurang dari 2 menit, langsung kerjakan. Nggak pakai tunda. Misalkan kurang dari 2 menit itu apa? Beresin meja. Itu kurang dari 2 menit kan, beresin meja kantor kita, meja kerja kita. Langsung beresin, nggak pakai tunda. Lalu Man Search for Meaning, ini tentang stoikisme ya, tentang bagaimana kita kita tuh merdeka dalam diri kita sendiri. Jadi ini bagaimana bukan hubungan, kita tuh kemerdekaan gitu adalah kemerdekaan kita berada di eh, aksi sama respon. Jadi si Man Search for Meaning itu ceritanya orang yang di camp perbudakan Nazi, kalau nggak salah Nazi, dia tuh memang dibudakin banget, tapi dia merdeka dalam dirinya karena kalau mau dia happy ya di pikiran dia,
Ya intinya ya stoikisme ya, kalau nggak salah itu stoikisme lah. Enggak sih, recommended lah, recommended. Yang artinya saya ini dari 5 buku ini bacanya cuma sekali, nempelnya itu cuma sedikit. Tapi saya dengerin buku namanya The Fast Lane Millionaire. Itu yang ngarang namanya MJ DeMarco, teman-teman search aja. Itu nempelnya banyak banget sampai sekarang. Karena seingat saya dengernya bisa sampai 10 kali. 10 kali nempel banget di otak saya. Ya gitulah teman-teman. Jadi poinnya adalah teman-teman silahkan baca buku atau nonton YouTube, atau saran saya sih yang efisien tuh denger audiobook di HP. Itu aja sih teman-teman video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa manfaat buat bisnisnya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.